Apa sih teman-teman bedanya jadi orang baik dengan orang yang people pleasing? Nah teman-teman, being kind atau jadi orang baik itu bagus nggak? Ya pasti bagus. Tapi kalau kamu kebaikan terlalu baik sampai istilah kata nih people pleasing, berusaha menyenangkan orang lain dengan expense atau dengan mengorbankan diri kamu sendiri, ini udah nggak sehat secara emosional dan nggak sehat untuk jiwa kamu. Jadi apa bedanya teman-teman? Stay tune di video ini karena kita mau ngebahas nih apa sih yang mana sih yang namanya kind, yang mana yang namanya people pleasing dan harus kamu waspadai. Halo sahabat Teta Omega, welcome back di Teta Omega TV channel dengan saya Clara Angelin. Hari ini serinya kita adalah emotional health, ngomongin tentang being kind, ya kan, kindness and people pleasing. Di channel ini kamu bisa menemukan banyak video nih tentang mental health, tentang law of attraction, sexually, and tentang money magnet. Why? Sebanyak itu karena sebenarnya semuanya berhubungan. Kamu tahu, kamu akan ngerti kalau kamu nonton video-video kita secara berseri. Oke? Nah teman-teman, yang namanya menunjukkan kebaikan, apalagi di kulturnya orang Indonesia, biasa banget. Betul ya, udah biasa dan it's very good. Tentu aja, sebagai manusia, kita kepingin dong menjaga situasi aman, damai, tenang. Makanya kita being kind to each other. Tetapi, ya seringkali nih, kadang-kadang kita kelebihan dalam arti, ya, kita takut kehilangan orang sehingga kita itu people pleasing. People pleasing itu kita berusaha menyenangkan orang lain, ya. Padahal orang lain ini memanfaatkan kita atau dia berusaha untuk, ya istilah kata take advantage of you, gitu ya. Sama aja dong ya bahasanya ya. So, gimana sih ciri-cirinya yang kita bisa lihat kalau orang tuh people pleasing dan bukan being kind? Oke, nih kita dengerin nih satu-satu, oke teman-teman. Nah, kalau misalnya nih kamu atau seseorang terus menerus ngomong, aduh sorry, maaf. Jadi repeatedly terus-terusan ngomong, aduh sorry, aduh maaf. Padahal dia nggak salah gitu kan ya. Lah, kenapa dia terus-terusan ngomong seperti ini? Karena dia takut orang ini gitu ya, istilah kata nih nggak mau berteman sama dia lagi atau kabur dari dia. Nah itu ciri-ciri pertama. Atau dia terus-menerus, dia atau kamu terus-menerus memaafkan seseorang ya. Memaafkan baik gak? Bagus teman-teman. Tetapi ketika kamu terus-menerus memaafkan seseorang yang tidak berubah sama sekali, sampai poin dimana dia terus-menerus abuse kamu, ya abuse, misalnya bentar-bentar tempeleng, bentar-bentar ngomongnya jahat sama kamu, sakit hati dong, sakit. Ketika kamu bilang, aduh jangan gitu ya mas saya, oh ya sorry, tapi dia akan terus melakukan itu dan itu. Nah ini kalau kamu membiarkan ini, itu namanya kamu people pleasing, not being kind. Ya, jadi benar-benar ada bedanya. Being kind itu ya teman-teman, menjadi orang yang baik itu adalah dimana ketika kita tahu batas. Kita baik sama orang oke. Tapi ketika kita tahu ada batasnya seperti itu, kita juga bilang, stop, gue gak mau lagi. You better get out of my life. Jangan manfaatin gue lagi. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ada bedanya antara being kind and people pleasing. Perlu kekuatan mental. Kenapa? Kamu perlu punya penghargaan dan value terhadap diri kamu sendiri. Ya sehingga kamu bisa melihat diri kamu, orang lain juga nggak bisa nginjak-nginjak gua kayak gini nih gitu loh ya, untuk bisa tetap stay kind tapi nggak people pleasing. Oke? Nextnya adalah ciri kedua kamu people pleasing adalah ketika kamu nggak mengekspresikan ya perasaan kamu ketika kamu marah. Saya nggak bilang kalau kita marah atau ketika kita upset gitu, kita kesel, kita ngomongnya yang meledak-ledak. Wah ini udah salah lagi gitu ya. Tetapi kita boleh dong mengekspresikan ketidaksukaan kita. Betul? Kalau kamu takut mengekspresikan bahwa kamu nggak suka terhadap sesuatu yang ingin kamu sampaikan, artinya kamu hanya berusaha menjaga kedamaian, ya, is so people pleasing. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Oke? Nextnya adalah ketika kamu selalu berkata yes, padahal kamu udah kelelahan, kamu udah full capacity, tapi kamu tetap yes gitu ya. Boleh nggak sekali-kali? Ya boleh lah kalau benar-benar bantuin. Tetapi ada aja nih temen-temen jenis-jenis orang tertentu yang benar-benar manfaatin gitu ya. Istilah kata nih, ya manfaatin waktu kita, manfaatin resources kita gitu ya. Jadi ketika kamu udah full capacity gitu ya, dalam segi apa resources apa keuangan atau apa, dan nggak bisa nolongin orang lagi, kamu harus ngomong gitu kan. Demi kepentingan dan kebaikan diri kamu sendiri juga. Yang berikutnya adalah tidak membela diri kamu sendiri ketika orang lain bersikap tidak respect terhadap kamu. That is people pleasing. Ya, boleh nggak ketika orang nggak respect sama kita, kita confront? Boleh.
Ya, itu adalah salah satu bentuk penghargaan atau value terhadap diri kamu sendiri. Oke? Dan yang berikutnya juga adalah ketika kamu nih seperti kerbau dicocok hidungnya. Apapun rencana orang kamu ikut, padahal kamu udah kecapean, padahal kamu butuh istirahat, tapi ya udah ikut aja demi membahagiakan orang lain. Boleh nggak membahagiakan orang lain, apalagi keluarga kita? Boleh, teman-teman, apalagi orang yang kita sayang. Tetapi kalau kamu terus-terusan tanpa kamu bisa mengatakan dengan bebas, aku sebenarnya capek nih, ya. Minta toleransi orang itu juga kan sebenarnya ya. Kalau kamu takut meminta toleransi atau kebijakan orang lain, berarti kamu sebenarnya lagi dalam posisi people pleasing. Apa yang kamu takutkan dari dia? Kalau memang dia misalnya marah ketika kamu meminta waktu untuk beristirahat, kamu harus mempertimbangkan lagi tentang hubungan itu, apakah hubungan itu adalah hubungan yang sehat atau tidak. So teman-teman, itu adalah sekelumit kecil dari tanda-tanda orang yang people pleasing. Mau tahu lebih lanjut? Stay tune di channel kita, Teta Omega TV Channel, dan jangan lupa subscribe dan klik tombol like. Saya dengan Clara Angeline, thank you for watching this video. Dan jangan lupa juga nonton video-video kita yang lainnya juga ya teman-teman. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.